Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku yang berdoa, Ya Rabb kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Ada doa, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Rabb kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Hari kita bacakan ide-ide emas untuk 10 hari terakhir Ramadan. Ya, ini ada ide-ide emas untuk 10 hari terakhir Ramadan. Yang pertama, ide pertama yaitu baca surat Al-Ikhlas 3 kali setiap malam. Jika bacaanmu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka seakan-akan kamu telah membaca Al-Quran seluruhnya selama 84 tahun. Dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat bertanya, bagaimana itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Qul huwallahu ahad, yaitu membaca surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi yang pertama ide emas di 10 terakhir bulan Ramadan yaitu membaca surat Al-Ikhlas ya 3 kali. Ya, itu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Terus yang kedua, ide yang kedua, sholatlah 2 rakaat atau lebih setiap malam dengan membaca 100 ayat atau lebih. Jika sholatmu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya seakan-akan kamu telah melakukannya selama 84 tahun. Dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat malam dengan membaca 100 ayat, maka ia ditulis sebagai orang yang taat kepada Allah. Dan barang siapa yang membaca 1000 ayat, maka ia ditulis sebagai orang yang mendapat pahala yang sangat besar. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani. Ya, jadi ini anjuran kita di waktu malam itu untuk salat. Ya, apabila salat malam, maka anjurannya untuk membaca 100 ayat. Ya, atau lebih. Sekarang ide yang ketiga, bacalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah
setiap malam. Ya, ini ayatnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286, yaitu amana rasulu bima unzila dan seterusnya itu ya. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Ini tulisannya kelihatannya keliru ini. Ya. Jadi ide yang ketiga, bacalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam. Jika bacaanmu itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kamu seakan-akan telah mengerjakan sholat malam selama 30.000 malam. Ya. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka itu sudah mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini anjurannya ya di waktu malam itu untuk membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, itu bisa mencukupi kepada kalian. Selanjutnya, ide yang keempat, ya, bersedekahlah setiap hari walaupun hanya 1 rial atau dengan sedikit harta. Ya, jadi di bulan Ramadan di 10 yang terakhir ini, ya, kalau bisa setiap hari kita bersedekah, ya, meskipun hanya 1 rial atau dengan sedikit harta. Ya, atau dalam hadis yang lainnya nanti hanya sebutir korma. Ya, jadi ini dianjurkan kita untuk bersedekah setiap hari. Jika sedekahmu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya seakan-akan kamu telah bersedekah setiap hari selama 84 tahun. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, Allah menerima sedekah dengan tangan kanannya, lalu dia mengembangkannya sebagaimana seseorang memelihara anak kudanya hingga akhirnya sedekah itu menjadi sebesar gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini ide yang keempat. Ya, kalau bisa kita tiap hari itu bersedekah. Ya, sekecil apapun bersedekahlah, ya. Kalau nanti bisa bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya, maka pahalanya seakan-akan kita bersedekah setiap hari selama 84 tahun. Ya. Jadi ini namanya sedekah itu akan berkembang di hadapannya Allah nanti. Ya. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Sekarang yang kelima, ya. Nih, ide yang kelima. Ucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali setiap malam. Jika ucapanmu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti memerdekakan 3.000 budak. Ya, masyaallah ya. Jadi kalimat la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ya, ini bacaannya. Terus ini hadisnya. Kita baca artinya. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, yaitu kalimat apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir,
ya membaca bacaan itu 100 kali dalam sehari, maka pahalanya seperti membebaskan 10 budak. Ya, kalau membaca 100 kali itu seperti dia membebaskan 10 budak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini biasakan ya di 10 terakhir ini membaca kalimat itu. Sekarang yang ke-6. Bacalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, yaitu ada kalimat ini tadi. Ya, ayat disuruh untuk kita membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Kemudian berdoa Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni, yang artinya ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk dan rezeki yang baik. Jika zikirmu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya setara dengan 30.000 hari penuh keberkahan. Ya, jadi kalau membaca itu terus dia berdoa kepada Allah, ya, maka minta pada Allah diampuni, dirahmati, terus diberikan petunjuk, diberikan rezeki yang baik, ya, maka dia akan mendapatkan keberkahan terus. Dalilnya Rasulullah SAW mengajarkan zikir ini kepada seorang sahabat, lalu beliau berkata, orang ini telah memenuhi tangannya dengan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Sekarang yang ke-7, ya, dengan doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Kita baca dulu ide yang ke-7, ya. Jadi kita di 10 akhir bulan Ramadan, ya, ini ada ide emas, yaitu yang ke-7 di sini anjuran untuk mengucapkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat. Jika doamu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kamu akan mendapatkan 60 miliar kebaikan. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memohon ampunan bagi seluruh mukminin dan mukminat, maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan untuk setiap mukmin dan mukminah. Hadis riwayat Tabrani, disahihkan oleh Al-Albani, ya. Jadi kita dianjurkan untuk selalu mendoakan, memohonkan ampun kepada orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, ya. Nih, ya, hadisnya di bawah ini artinya tadi, ya. Sekarang yang ke-8, ya, ide emas yang ke-8, yaitu mengucapkan subhanallah. Kita lihat artinya. Ide yang ke-8, ucapan subhanallah sebanyak 100 kali. Jika ucapanmu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya setara dengan 30 juta kebaikan atau menghapus 30 juta dosa. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari? Salah seorang sahabat bertanya, bagaimana caranya?
Beliau menjawab, bacalah tasbih subhanallah, ya, subhanallah, subhanallah sampai 100 kali. Maka akan dicatat bagimu 100 kebaikan atau dihapuskan 1000 kesalahan. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, jadi ini anjuran ya kepada kita di waktu malam itu untuk membaca atau berzikir dengan membaca subhanallah, subhanallah, yaitu 100 kali. Ya, ini hadisnya, ini keterangannya Arabnya, dan ini tadi artinya tadi. Ya, ini ide yang ke-8 ya untuk membaca atau berzikir kalimat subhanallah. Sekarang lanjutnya yang ke-9, yaitu subhanallahil azim wa bihamdih. Ya, ini juga ide yang ke-9. Ucapkan subhanallahil azim wa bihamdih sebanyak 100 kali. Jika ucapanmu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti menanam 3 juta pohon kurma di jannah. Ya, Masya Allah. Ya, kita membaca subhanallahil azim wa bihamdihi. Ya, subhanallahil azim wa bihamdihi, atau nanti dalam hadis yang lain subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, ini dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, maka akan ditanamkan untuknya 1 pohon kurma di jannah. Ya, 1 ucapan maka berarti dia menanam 1 pohon kurma di jannah. Ya. Nah, kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu mendapat seperti beribadah atau beramal 84 tahun. Ya. Jadi ini dilipatkan. Ya. Terus yang ke-10, yaitu dengan berdoa berzikir Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, ini ide yang terakhir, yang ke-10. Bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebanyak 100 kali. Jika bacaanmu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kamu akan mendapatkan 3 miliar rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini amal-amalan ide-ide yang cemerlang ya di 10 akhir bulan Ramadan. Maka ini silahkan diamalkan. Ya, yang ke-10 ini dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Sekarang sebarkan dan dapatkan pahala berlipat. Jika kamu mengamalkan, membagikan ide-ide ini, maka kamu akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya, jadi ini bagi orang-orang yang mau memberikan petunjuk kebaikan, memberikan nasihat suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya, oleh karena itu mari kita sebarkan ilmu ini kepada saudara-saudara kita muslimin dan muslimat, agar di 10 akhir bulan Ramadan ini kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang
disunnahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita nanti akan mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda, ya, khususnya di waktu bisa bertepatan dengan malam qadar atau pelaksanaannya pas waktunya Lailatul Qadar. Kiranya itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.